Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, para pemirsa, para pengikut YouTube NCT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kajian kita kali ini di dalam mempelajari adab-adab bagi orang yang menuntut ilmu, juga bagi adab-adab bagi orang yang mempunyai ilmu, supaya kita benar-benar tergolong termasuk dari mereka yang diberikan keutamaan, yang diberikan keistimewaan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu ataupun orang-orang yang mempunyai ilmu kemudian mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah dia pelajari. Yang di sini kita sampai di dalam hadis yang dinukil oleh musannif rahimahullahu taala Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, sampai di dalam hadis fi hadithi Abi Dzar rahimahullahu taala. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menukil hadis tersebut dari Rasulullah, anna hudhura majlisi dzikrin, ya, bahwasanya orang yang hadir majelis zikir afdhalu min sholati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Ya. Orang yang hadir majelis zikir, ya, lebih afdhal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdol daripada mereka yang menghadiri 1000 jenazah, lebih afdol daripada mereka yang menghadiri 1000 atau yang menjenguk 1000 orang yang sakit. Ya. Siapa mereka ini yang hadir majelis zikir? Ya, ini semua kita balikkan kepada pembahasan kita yang telah lalu, yang mana disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, idza marortum biriyadil jannati farta'u. Ya, kemudian para sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga yang ada di dunia ini, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan hal tersebut itu adalah majalisul dzikri, majelis-majelis zikir. Apakah cuma hanya majelis zikir? Ya. Apakah hal tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah cuma majelis zikir? Ya, ternyata dijelaskan lagi oleh Al-Imam atau beliau mengatakan yang dimaksud majelis zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga majalisul halal wal haram, majelis yang di situ membahas halal dan haram, majelis ketika kita belajar mana yang halal mana yang haram, majelis yang mana di situ disebutkan oleh Imam Atha majelis kaifatu sholli, bagaimana engkau sholat, wa kaifatu zaki, bagaimana kita melakukan zakat, wa kaifatabi wa tashtari, bagaimana kita melakukan jual beli, ya, bagaimana kita nikah, bagaimana hukumnya tolak. Nah, inilah yang dimaksud majelis zikir yang ada juga di dalam hadisnya Abu Dzar di sini. Ya. Berarti orang yang hadir majelis taklim, ya, orang yang hadir majelis yang mana di situ membahas ilmu, membahas halal dan haram, maka dia lebih afdol daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Maksudnya mereka ini juga memiliki keutamaan pahala yang hampir-hampir mirip dengan mereka yang melakukan ibadah sholat 1000 rakaat. Begitu juga hadir 1000 jenazah, begitu juga untuk menjenguk 1000 orang yang sakit. Ya, ini keutamaan ketika kita masih senang hadir majelis-majelis ilmu, majelis yang di situ membahas halal dan haram, bagaimana sholat kita sah, bagaimana zakat kita sah, puasa kita sah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini beliau mengutip dari perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min adh-dhunubi mithlu jibali tihama
fa idza sami'al 'alima khafa wastarja'a 'anil dzunubihi wan sarafa ila manzilihi wa laisa 'alaihi dzambun. Ya. Fala tufariqu majalisal ulama fa innallaha ta'ala lam yakhluq 'ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Ya. Di sini kemudian beliau mengutip dari kalamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang ketika dia keluar dari rumahnya, wa alaihi minadz-dzambi mithlu jibali tihama. Dia keluar dari rumahnya membawa dosa yang banyak. Dosanya dia ini, seseorang tersebut, banyak. Kemudian dia keluar untuk menjelaskan, untuk mendengar, menghadiri majelis ilmu, yang mana di sini beliau jelaskan fa idza sami'al 'alima. Kemudian orang tersebut ketika mendengarkan orang yang alim, khafa wastarja'an dzunubihi. Ya. Dia kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mau untuk kembali melakukan dosa yang telah dia lakukan. Maka wansorofa ila manzilihi wa laisa alaihi dzambun. Dia balik ke rumahnya lagi, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah fadilah bagi orang yang menuntut ilmu ketika dia benar-benar ngambil manfaat dari ilmu yang telah dijelaskan oleh seseorang yang alim, dijelaskan oleh seseorang yang benar-benar mempunyai ilmu. Kemudian dia merasa takut dengan hal-hal tersebut, dengan pembahasan tersebut, ya, dengan nasihat atau mungkin dengan apa yang disampaikan oleh orang yang alim tersebut, sehingga dia ingat akan dosa-dosanya. Maka orang yang seperti ini dia sudah diampuni. Ketika dia balik ke rumahnya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala tufariqu majalisal ulama. Sehingga nasihatnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di sini beliau mengatakan, maka jangan kita ini tidak kumpul atau tidak pernah hadir majelisnya orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka janganlah kita ini tidak pernah hadir majelisnya ulama, perkumpulannya ulama. Ya. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Kemudian beliau sebutkan, maka sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi ini yang lebih afdhol daripada mereka majelisnya orang-orang ulama. Mereka majelisnya orang-orang alim yang di situ membahas ilmunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang telah kita bahas tadi, yang dimaksud dosanya diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil yang ada pada kita. Adapun dosa besar itu semua harus kita meminta ampunan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu tidak bisa hanya dengan apa yang telah kita bahas di sini, ya. Ini semua dikhususkan hanya untuk dosa-dosa kecil yang mungkin telah kita lakukan, ya. Kemudian dinukil juga dari Al-Imam Asy-Syarimsahi Al-Maliki, ya, yang mana beliau ini, ya, bermadzhabkan Al-Maliki. Mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau menulis di dalam awal kitabnya yang bernama Nadmud Durri, ya, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis di awal kitabnya, yang mana hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah, man addomal alima fa innama yu'addimullahu ta'ala, fa innama yu'addimullaha ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan orang yang mempunyai ilmu, ya, maka sesungguhnya dia ini telah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tahawana bil alimi, barang siapa yang merendahkan orang yang mempunyai ilmu, fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulihi, maka itu semua dia juga
ketika merendahkan orang yang alim, dia juga merendahkan ya Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak kaget ketika kenapa Allah mengatakan ya menggolongkan juga hal yang seperti ini. Rasulullah mensabdakan orang yang merendahkan orang yang alim, dia juga merendahkan Allah dan merendahkan Rasulullah. Pertama, sebagaimana yang mungkin telah kita bahas, bahwasanya mereka lah para ulama itu adalah yang mewariskan ilmunya para nabi-nabi, para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana mereka ini warathatul anbiya. Ya. Al-anbiya la yuwarrits dinaron wala dirhaman, innama warathul ilm. Ya. Yang mana para nabi dan para rasul ini juga mereka tidak akan mewarisi harta, yang pasti mereka ini mewariskan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, mewariskan ilmu yang nanti disebarkan oleh para ulama. Sehingga ketika kita mungkin ada seseorang yang merendahkan ulama, tidak kaget ketika Rasulullah mensabdakan mereka juga merendahkan Allah, mereka juga merendahkan Rasulullah. Ya. Secara tidak langsung mereka juga merendahkan ilmu yang Allah anjurkan, Allah titipkan kepada mereka untuk disebarkan, juga merendahkan mereka pewarisnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya dari sabdanya Rasulullah bisa kita ambil ketika kita bertemu kepada atau bertemu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya. Kita senantiasa untuk husnudzon kepada mereka. Jangan sampai ada rasa suudzon, ya prasangka buruk kepada mereka. Benar, husnudzon bi'ibadillah di sini, husnudzon kepada semua orang itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara umum. Tapi lebih-lebih lagi ketika kita mungkin bertemu dengan mereka yang dikatakan mungkin ini adalah orang yang alim, ini adalah orang yang mempunyai ilmu, ini adalah salah satu tokoh yang ditokohkan bahwasanya dia ini orang yang mempunyai ilmu. Kita harus lebih untuk menjaga hati kita, ya tidak sampai ada rasa di dalam hati kita untuk merendahkan mereka yang dikatakan mempunyai ilmu. Adapun ternyata mereka tidak mempunyai ilmu, mereka hanya dicap sebagai orang yang mempunyai ilmu, itu semua bukan urusan kita. Yang penting urusan kita adalah menjaga hati kita supaya tidak sampai suudzon kepada semua orang-orang muslim. Lebih-lebih lagi kita kalau sampai suudzon kepada mereka para ulama. Kita senantiasa menjaga hati kita dari hal tersebut, ya. Sehingga kita tidak sampai terjatuh di dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang merendahkan seseorang yang mempunyai ilmu, maka mereka adalah orang yang merendahkan Allah dan merendahkan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bisa menjadi penjaga benteng bagi kita, tidak gampang-gampang merendahkan orang, ya semua orang, ya husnudzon kepada semua orang, tidak sampai bisa menjatuhkan kita di dalam hal tersebut, khususnya kepada mereka yang dikatakan ulama, mereka yang telah disebut atau dikatakan mereka ini orang yang mempunyai ilmu. Ya semoga ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang barokah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.